Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Hai adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah, adik-adik sekolah minggu. Kita mengingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu pujian, Aku Milikmu. Waktuku sedih, waktuku
Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa merayakan Paskah bersama-sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mau bersuara bagi Tuhan. Amin. Mari kita akan lanjutkan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, ada sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Kita angkat lagu pujian Roh Kudus yang manis. Baik adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana dari awal sampai pertengahan Tuhan masih menyertai kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami roh ketenangan sehingga kami tetap diam, duduk manis mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu dari kakak. Kita akan persilakan. Halo adik-adik semua, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Wow, apapun keadaan kita saat ini, tentu patutlah kita mengucap syukur, patutlah kita mengucap terima kasih kepada Tuhan kita. Nah, hari ini adik-adik ada sukacita besar bagi kita semua. Apa itu? Kita bertemu lagi, berkumpul bersama-sama lagi dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira nih siapa yang udah siap banget untuk beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan pastinya akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Yuk, angkat tangannya tinggi-tinggi yang udah siap ibadah. Yuhu. Wah, banyak banget nih yang udah siap
untuk beribadah memuji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau sharing firman Tuhan. Dan yang akan menyampaikan sharing adalah, yuk, kakak sendiri. Nama kakak adalah Kak Angken. Oke, yuk kita mau sharing firman Tuhan. Sebelum kita sharing, kita ambil posisi yang sopan dan yang tentu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini diberikan kekuatan kesehatan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Karena Tuhan menolong kami, sekalipun kami masih kecil, masih anak-anak, tetapi kami memohon hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami semakin mengasihi Engkau, ya Tuhan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Betul sekali. Kita akan membahas tentang KASIH, kasih. Tapi bukan sembarang kasih saja yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Wah, adik-adik, dalam kehidupan kita hari-hari pasti banyak hal yang membuat kita mungkin sedih, tidak senang, terluka, tawar hati, kesakitan, dan banyak hal yang gak enak deh pokoknya, tidak menyenangkan hati kita. Pastikan adik-adik setiap hari kita mengalami hal tersebut. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah sedih, patah hati, tawar hati, terluka, tidak senang, pasti kita gak semangat ya menjalani hari, melakukan aktivitas, ke sekolah, ke gereja, aktivitas di rumah, pasti udah gak semangat lagi. Kalau udah sedih, pasti bawaannya deh, mukanya itu murung, jutek. Kalau udah tawar hati, pasti kita menjadi kurang bergairah, malesan melakukan sesuatu. Ya enggak sih? Kalau udah gak senang, pasti kita gak lagi mampu memancarkan sukacita. Muka kita kelihatan kusam, kusut, kayak baju tuh belum disetrika. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tentu tidak ya adik-adik, tentu tidak. Padahal sebagai anak Tuhan, kita seharusnya apa? Mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Kak, bagaimana aku gak sedih? Orang-orang di sekitar aku sering kali menyakiti aku. Bagaimana aku gak sedih? Aku sering gak dihargain. Aku gak punya teman. Teman-teman aku malah juga sering ngeledek aku. Orang lain menganggap aku rendah, apalagi karena aku masih sangat kecil. Lalu orang lain juga sering menyakiti hati aku lewat perkataan mereka, perbuatan mereka kepadaku. Nah, adik-adik, betul orang lain menyakiti hati kita, sering kali menyakiti hati kita, entah lewat perkataan ataupun perbuatan mereka. Tetapi justru kita tidak boleh demikian. Justru kita harus mampu apa? Memberi kasih kepada mereka, membawa damai sejahtera, menebar sukacita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana dong ya? Supaya kita bisa, aku bisa memberi kasih, membawa damai, menebar sukacita, menjadi berkat bagi orang lain. Padahal kita juga sering disakiti orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, dianggap rendah oleh orang lain. Bagaimana ya? Nah, adik-adik pasti mau tahu kan caranya bagaimana? Yuk kita nonton video berikut ini.
Hei! Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, membawa damai, menebar sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain? Yuk, dengan menerima Tuhan Yesus, menerima kasih yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Dan kasih itu memulihkan kita, adik-adik. Memulihkan kita dari sakit hati kita, dari semua hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, seperti video tadi, ada seorang anak perempuan yang dia diejek oleh temannya, dia direndahkan oleh teman-temannya, lalu dia dibentak sama seorang penjual bungkusan kado ya. Lalu di rumah dia tidak dihargai oleh orang tuanya. Dia merasa kesepian, orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan lantas dia mengalami kesakitan dalam hatinya. Makanya setiap kali ada ejekan, ada bentakan, ada rasa kesepian, retak badannya atau hancur hatinya, seperti diri kita juga. Kalau orang lain bentak pasti hancur hati kita. Aduh, sakit loh. Nah, itu seperti contohnya, adik-adik. Tetapi apa, adik-adik? Di akhir video ada apa? Ada Tuhan Yesus yang memberikan hati, yang memulihkan dia. Tadi dia udah retak semua badannya. Tapi karena kasih yang Tuhan Yesus berikan, karena kasih yang sangat besar itu, memulihkan retakan-retakan itu. Sehingga dia tidak lagi sakit, dia tidak lagi retak. Dan hidup kita juga demikian, adik-adik. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita mampu dipulihkan sakit hatinya, tidak senang, kesedihan, kepedihan, tawar hati, semuanya Tuhan Yesus pulihkan. Wow, puji Tuhan. Bahkan adik-adik, semua hal termasuk dosa kita, Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, sehingga kita mampu menjadi anak Tuhan yang juga mampu mengasihi orang lain, menebar kasih, sukacita, membawa damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat bermain, dimanapun adik-adik. Wah, seperti video tadi kan, anak perempuan itu akhirnya menebar kasih yang Tuhan Yesus berikan, menebar pemulihan yang terjadi dalam hidupnya. Dan orang-orang tersebut juga, teman dia, si penjual
toko, lalu orang tuanya pun mengalami pemulihan. Adik-adik, itulah kasih Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Asalkan kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lahir dalam hati kita dan kita juga mengalami kelahiran baru. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan yang tentunya mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Adik-adik mau dipulihkan? Yuk, terima Tuhan Yesus dan terima kasih-Nya. Terima kasih yang Tuhan Yesus berikan. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesuslah yang lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan sangat-sangat menyayangi kita, sangat-sangat mengasihi kita, sehingga Dia mau memberikan dirinya sebagai pendamaian bagi kita, mendamaikan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita dari segala sakit hati, kesedihan, tawar hati, semuanya Tuhan Yesus mampu pulihkan. Bahkan dosa-dosa kita loh dipulihkan juga. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipulihkan? Mau dipulihkan dari sakit hatinya, dari tawar hati, dari rasa tidak senang, semuanya. Nah, semua yang mau, tapi juga siapa di sini yang mau menebar kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang merasakan kasih Tuhan. Siapa ayo? Yuk, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, siapa yang mau? Yuk, bisa yuk. Kita menebar kasih Allah itu, sehingga semua orang merasakan kasih Allah, semua orang dipulihkan. Adik-adik, lihat kan video tadi, semua orang dipulihkan, merasakan sukacita yang besar. Pastinya adik-adik mau demikian kan? Nah, yuk, bisa yuk. Kita menjadi pembawa-pembawa kasih, penebar-penebar kasih kepada dunia ini, kepada semua orang. Sehingga semua orang pun dipulihkan. Seperti adik-adik yang telah dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkannya. Bapak, berkati juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sertai dia, kuasai dia dengan anugerah Tuhan. Inilah doa kami pada saat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.